Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru sobat ya. Kemarin saya tidak upload video ya karena ada beberapa kesibukan, ada beberapa kesibukan, yaitu salah satunya menangani pasien yang sudah konsul ya, tentang adanya suatu pembelian media, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi saya kemarin itu full ya untuk bisa memproses ya pesanan-pesanan dari sahabat channel Ruang Batin yang sudah berkonsultasi sama saya. Oke ya, kali ini saya akan sekali lagi saya akan memberikan readingan terbaru ya, yang dimana saya mengambil tema 5 zodiak ya yang akan tertolong oleh semesta. Sekali lagi, 5 zodiak yang tertolong oleh semesta, dalam arti ketika seseorang itu mempunyai kesulitan ya, mungkin seseorang itu banyak dirundung suatu permasalahan. Karena apa sobat? Karena permasalahan itu bisa datang setiap detik ya, bisa dikatakan setiap detik ya, setiap waktu, setiap hari, setiap bulan, kan kira-kira seperti itu sobat ya. Kalau kita berbicara tentang adanya suatu keterpurukan ya, jadi dalam hal ini sudah jelas ya, kita kemungkinan akan adanya kesulitan, akan adanya keterpurukan, itu semesta akan benar-benar, insya Allah ya, akan benar-benar mau menolong kita ya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti akan saya tarik 5 zodiak. Semoga 5 zodiak itu menjadi zodiak kalian ya. Karena apa? Karena ketika kita dalam hal kesulitannya ataupun dalam hal keterpurukan itu, ketika kita sudah berusaha ya ke sana ke sini ya, lari ke sana ke sini, tidak ada suatu solusi ya, tidak ada suatu permasalahan yang bisa untuk kita pecahkan ya, kita kebingungan, ya itu salah satunya jalan ya, insya Allah semesta akan tahu gitu loh. Kesulitan-kesulitan setiap manusia itu kan tahu, tergantung doa kita juga sobat ya. Jadi dalam hal ini bisa difahami ya sobat ya. Maka dari itu saya akan mengangkat tema seperti itu. Oke ya, langsung saja akan saya tarik dulu ya energinya ya. Satu lagi sobat ya, tetap saya sarankan ya, satu lagi ya, tetap saya sarankan ini bersifat prediksi ya, ataupun bisa dikatakan bersifat terawang ya. Poin satu. Poin kedua, ini bersifat general reading ya, dalam arti tarikannya itu luas ya sobat ya, tarikannya luas dan jelas tarikannya itu mengacak ya. Karena yang saya fokuskan di zodiak kalian, karena saya tidak tahu ya nama, tanggal, dan weton, apalagi nama orang tua kandung ya, terutama ibu, itu kan saya tidak tahu. Nah, maka dari itu saya energinya mengacak, nggak tahu nanti kena sama siapa ya, kira-kira kan seperti itu. Jadi ketika tidak bisa resonate atau tidak bisa tepat ya jangan marah ya, jangan ada kecewa, jangan menyalahkan saya, kan kira-kira seperti itu ya, harap dimaklumi. Nah, ketika kalian ingin suatu readingan saya itu bisa mengena sama kalian, apa yang kalian inginkan ya, agar kalian bisa mengetahui ya 98,5% adanya suatu kepastian ya, kalian harus secara konsultasi, kan kira-kira seperti itu. Jadi saya bisa, tembakan saya itu bisa tepat. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga akan bisa dipahami. Karena saya tetap ya masih mengontrol suatu komen-komen, itu masih banyak yang mengatakan belum tepat ataupun tidak ada resonate ya. Ya alhamdulillah ya, ketika memang ada netizen ya yang berkomentar seperti itu, ya alhamdulillah banyak juga netizen ya yang mendukung, dalam artian banyak mengatakan tepat, banyak yang mengatakan resonate juga. Nah, kan kira-kira seperti itu. Karena apa? Mungkin gini ya, ketika seseorang mengatakan tidak resonate ya ataupun tidak tepat, ya mungkin bisa dikatakan energinya ya tidak ketarik, kan kira-kira seperti itu ya. Terus yang
mengatakan resonate ataupun tepat itu bisa jadi energinya ketarik. Nah, jadi yang dalam hal yang mengatakan komentar tidak tepat, tidak resonate, ya jangan kecewa, mungkin belum waktunya kalian, ya kan seperti itu. Jadi ya alangkah berbahagianya yang mengatakan resonate ataupun tepat, ya alangkah berbahagianya, kan kira-kira seperti itu. Jadi nggak bisa ya, satu sisi masa ingin resonate terus ya, masa ingin sebuah keberhasilan itu terus-terusan mengena sama kita, kan ya mungkin seperti itu sobat ya. Ada kalanya yang bilang tidak resonate itu ya nanti ada waktunya akan tepat, ya sama juga yang mengatakan bisa resonate dan tepat, ada waktunya nanti ya dia juga tidak bisa tepat. Nah kan seperti itu, apalagi ini kan bersifat general reading, nah gitu loh ya. Ya tapi alhamdulillah ya, semua balik lagi ya, ketika saya membuat general reading ya sudah banyak yang berkomentar, apalagi yang konsultasi. Biarpun saya membuka acara general reading seperti ini, itu banyak adanya suatu keresionetan ya, banyak adanya suatu ketepatan ya, kira-kira kan seperti itu. Karena saya mengatakan seperti ini ya berdasarkan fakta sobat ya, bukan berdasarkan hawa. Karena saya sering juga, biarpun saya selalu mengatakan saya tidak membalas saya tidak bisa membalas komentar kalian satu persatu ya, itu pasti saya baca komentarnya, maka dari itu saya tahu dan saya menyampaikan yang barusan ini. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Sekarang saya akan mencoba untuk menarik ya, menarik energi kalian agar bisa tertangkap ya, dan semoga yodiah kalian akan bisa keluar ya. Sebentar sobat ya, saya konsentrasi sebentar ya. Oke ya. Saya sudah menarik energi kalian. Sekali lagi semoga akan bisa resonate. Oke, langsung saya shuffle sobat ya, biar energinya menyatu ya. Sehingga ketika energi yang saya tarik itu menyatu, sehingga saya akan mampu ataupun akan bisa merasakan suatu getaran ya, energi terkuat dari kartu, sehingga itulah nanti yang akan saya ambil ataupun yang saya tarik. Bismillah. Saya sudah mendapatkan 5 sahabat ya,
5 kartu tarikan energi dari kalian ya. Jadi saya akan membuka ya untuk kartu yang pertama ya, tetap seperti biasa untuk kalian yang sudah tertangkap energinya di kartu pertama ya. Sekali lagi ya, ini dengan tema ya 5 zodiak yang terbantukan atau terselamatkan oleh semesta ya, tentang keterpurukan ataupun tentang kesulitan ya, bisa dikatakan seperti itu sobat. Ini berlaku ya mulai tanggal 1 ya sampai tanggal 6. Kira-kira kan seperti itu ya. Ya syukuri saja biarpun itu singkat ya, dalam arti mulai tanggal 1 sampai tanggal 6 itu jika kalian merasakan adanya suatu singkat ya, ya syukuri saja ya. Karena apa? Biarpun waktunya singkat ya. Ketika mungkin kalian mengalami kesulitan di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 tidak ada menemukan solusi ya. Kalian kesulitan. Nah, itu kan nanti bisa entah tanggal 4-nya, entah tanggal 5-nya, itu kalian akan bisa terselamatkan oleh semesta ya. Nah, itulah yang kita maksud dalam arti ya itulah suatu keberkahan ya buat kita. Seperti itu sobat ya. Oke, kita akan buka untuk kalian yang sudah tertangkap di kartu pertama. Di kartu pertama poin 1 ada Ace of Wands sobat ya. Ada Ace of Wands, tangan keluar dari awan memegang tongkat ya. Di kartu kedua ada Strength, ada wanita menundukkan singa. Nah, sobat, takut nggak bisa kesorot ya. Ini tadi di poin pertama ada Ace of Wands ya. Di sini kalau saya tangkap energi dari kalian ya, banyak dari kalian ya. Sekali lagi yang sudah tertangkap ya. Kalau masalah energi ya di apa istilahnya itu diresonetkan sendiri ya, diselaraskan sendiri. Di poin pertama ada Ace of Wands. Nah, kalau saya tangkap energi dari kalian ini banyak dari kalian yang berusaha untuk berpikir dan berusaha untuk memecahkan sebuah masalah. Karena saya menangkap energi dari kalian ya, banyak dari beberapa kalian ini bisa dikatakan sedang adanya suatu permasalahan ya, sedang adanya suatu permasalahan yang dimana kalian ingin menemukan solusi, kalian ingin menemukan ide-ide khusus ya untuk bisa menyelesaikan di tahap-tahap tersulit ya yang menjadi suatu kendala kalian dalam hidup. Ini ya tertangkap adanya Ace of Wands ya. Ketika saya menjelaskan ya, nanti sama ketika saya menjelaskan semua kartu ya diselaraskan sendiri apakah betul itu energi kalian, kan kira-kira seperti itu. Di poin kedua ada Strength, yang dimana di sini kalau saya menangkap ya, kalian ini kalau saya menangkap di sini kalian sedang adanya suatu penyelesaian ya, dalam arti kalian kemarin-kemarin ya itu sudah menghadapi peristiwa-peristiwa yang mendalam atau peristiwa-peristiwa yang besar, entah itu seputar asmara, pekerjaan, keuangan dan lain-lain. Yang jelas kalian ada suatu masalah dan kalian sudah menyelesaikan peristiwa yang besar itu, dalam arti menyelesaikan sebuah konflik. Nah, maka dari itu di sini kalau saya tangkap energi kalian ini menunjukkan kalian adanya suatu keikhlasan, kalian adanya suatu kedewasaan, dan kalian adanya suatu kesabaran ya di sini ya. Jadi kalian itu sudah mempunyai kesabaran dan bisa healing, artinya kalian bisa menundukkan amarah kalian, bisa menundukkan panas hati kalian. Itu bagus ya, adanya suatu unsur energi healing di sini ya. Jadi setelah masa-masa sulit ataupun masa-masa konflik, adanya suatu peristiwa besar itu sudah kalian lalui, dan di sini kalian tinggal berdamai dengan diri sendiri. Itu kalau saya tangkap kalian berusaha untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, sabar dan ikhlas di sini. Ya, saya akan tarik energinya. Semoga itu menjadi zodiak kalian.
So, oke. Di kartu pertama, selamat ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Capricorn. Nih, zodiak kalian sudah muncul ya, selamat ya. Semoga ya apapun kesulitan kalian yang selama ini kalian rasakan ya bisa terselamatkan, artinya bisa menemukan bantuan dari semesta, dan itu akan bisa membuat kalian adanya suatu solusi dan kalian lepas dari suatu kesulitan-kesulitan apapun itu ya, entah kesulitan asmara, pekerjaan, keuangan, kesehatan, dan lain-lain. Selamat ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Capricorn. Oke, saya akan bacakan untuk kalian yang ketarik energinya di kartu kedua. Di kartu kedua ya, poin pertama ada The Magician. Ya, hebat ya. Di poin kedua ada 5 cup. 3 cup terguling, 1 cup masih berdiri. Ini kalau saya tangkap ya energi kalian ya, di sini kalian bisa dikatakan kalian mencoba untuk bisa menyelesaikan sesuatu di sini ya. Kalian mencoba untuk bisa menyelesaikan sesuatu dengan cara berpikir kalian ya, dengan kecerdasan kalian, dengan ketajaman hati kalian serta tindakan kalian. Juga saya menangkap adanya suatu energi-energi keajaiban di sini. Bisa dikatakan kalian juga menginginkan adanya suatu energi keajaiban agar bisa untuk menyelamatkan ataupun bisa untuk menemukan solusi apa yang sedang kalian bingungkan, apa yang sedang kalian pikirkan ya. Kalian mengharapkan tentang itu ya. Ketika kalian sudah berusaha dengan suatu pemikiran, dengan suatu ketajaman insting ataupun dengan suatu tindakan ya, ketika itu kurang adanya suatu keberhasilan, nah di sini kalian juga menginginkan ya adanya suatu keajaiban besar yang akan bisa menyelamatkan suatu permasalahan kalian, dalam arti agar kalian bisa menemukan solusi ya, dan masalah kalian akan bisa terpecahkan. Itu yang kalau saya tangkap. Jadi juga banyak dari kalian yang mengharapkan adanya suatu itu tadi ya, energi-energi positif ya, bisa dikatakan seperti itu. Banyak dari kalian yang mengharapkan energi keberuntungan di sini. Di poin kedua ya ada 3 cup, yang dimana kalau saya tangkap energinya di sini adanya suatu kekecewaan ya. Mungkin selama ini bisa dikatakan kehidupan yang sudah kalian bina ataupun yang sudah kalian bangun ya, ini tetap ya unsurnya tetap selalu tidak akan keluar dari jalur asmara, pekerjaan, keuangan, kesehatan, dan lain-lain ya. Yang saya maksud dalam tanda kutip itu tadi, saya mengatakan di sini kalian tidak mengira ya bahwa kehidupan yang kalian harapkan itu adanya suatu kegagalan ya. Dan di sini kalian tidak menyangka kalau itu gagal dan kalian kecewa di sini. Karena apa? Karena 3 cup ini terguling. Artinya apa? Artinya keinginan kalian ya, yang saya katakan tadi ya, asmara, keuangan, dan lain-lain itu, kalian tidak menyangka kalau itu adanya suatu kegagalan. Padahal kalian itu mempunyai prinsip ya, mempunyai keyakinan bahwa akan berhasil ya untuk membina hal-hal itu, untuk membina hal-hal tersebut ya. Cuman di sini ternyata tanpa kalian duga adanya suatu ketidakberhasilan. Nah, maka dari itu di sini kalian juga kecewa. Karena saya juga menangkap ya, di dalam kekecewaan kalian ini kalian harus punya apa ya? Di dalam kekecewaan ini kalian harus tetap punya semangat sobat ya, karena di sini masih ada 2 cup. Artinya kalian jangan kecewa ya, jangan patah semangat, karena semesta masih memberikan suatu keberuntungan, bisa saja 2 kesempatan lagi untuk bisa kalian bangun kembali, untuk bisa kalian perbaiki tentang seputar masalah yang berada di pikiran kalian itu bisa baik ya.
ternyata adanya suatu kekurang baikan. Nah, maka dari itu kalian diberi 2 kesempatan dan jangan kecewa. Oke ya. Sekarang saya akan menarik untuk zodiak ya. Semoga zodiak kalian terbantukan oleh semesta ya dalam hal kesulitan ataupun keterpurukan dan menemukan solusi. Kita lihat ya, setelah Capricorn ini getaran energi terkuatnya ini di zodiak mana yang tertarik ya sama saya. Bismillah. Mantap sobat ya. Saya tidak menyangka ya, energinya saling berebut ya. Artinya energi yang berada di dalam kartu ini semua berebut ya, menarik telapak tangan saya untuk bisa saya ambil ya. Maka dari itu tadi saya merasakan mana yang lebih terkuat ya, getaran tarikan kartu ini ke telapak tangan saya, mana yang saya rasakan terkuat. Karena apa? Karena semua adanya suatu menarik ya, untuk bisa, maksudnya itu untuk mau saya ambil, kan kira-kira seperti itu. Oke, kita buka untuk zodiak kedua ya. Di sini selamat ya. Ini kelihatannya kalian sudah lama tidak muncul ya. Ternyata tanpa diduga ya. Ini kalian yang berada di naungan zodiak Aquarius. Ya, selamat ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Aquarius ya. Kalian akan sama seperti Capricorn ya. Apapun kesulitan kalian ya, insya Allah ya akan bisa terselamatkan oleh semesta ya. Capricorn ya. Maaf, Aquarius yang zodiak kedua. Oke, saya akan bacakan untuk energi kalian yang ketangkap di kartu nomor 3. Di sini kartu ketiga poin 1 ada 10 cup. Di poin kedua ada 9 poin. 9 pentekos ya, sama seseorang ya. Seseorang perempuan, tangannya ada burung ya. Ini kalau saya tangkap ya, energi kalian sedang mengharapkan adanya suatu perbaikan ya. Khususnya perbaikan di seputar pekerjaan. Itu kalau saya menangkap seperti itu, kalian kalian betul-betul menginginkan adanya suatu perbaikan, adanya suatu kenaikan grafik ya di fase-fase pekerjaan. Karena apa? Karena kalau saya menangkap juga energi kalian di sini, ketika kalian sukses dalam meniti karir ataupun meniti pekerjaan ya, kalian menganggap itu akan bisa membawa kebahagiaan ya. Nanti larinya kalian akan bahagia di seputar asmara, dalam arti seputar seputar kalian sama pasangan, seputar keluarga kalian akan bisa merasakan suatu kebahagiaan, ketenangan, keharmonisan. Itu yang saya tangkap ketika kalian menginginkan adanya suatu perkembangan dalam usaha ya, karena memang sudah jelas sobat ya, ketika kita mempunyai pekerjaan itu yang baik ya, bagi kita ini yang baik ataupun yang bagus, otomatis kan akan berpengaruh ya. Berpengaruh di keharmonisan juga ya, berpengaruh di keuangan juga, itu akan baik ya, kira-kira seperti itu. Biarpun tidak semua ya sobat ya, ya ada kalanya sih ketika berhasil sukses dalam hal pekerjaan ya, bisa dikatakan adanya suatu konflik gitu loh di fase rumah tangga, kira-kira seperti itu. Cuman di sini kalau saya menangkap yaitu tadi ya, energi kalian tertangkap, kalian lebih utama memikirkan adanya suatu pekerjaan, dan dimana kalian juga memikirkan ketika pekerjaan saya ini sudah berhasil, sudah sukses, sudah baik, itu akan berimbas sama kebaikan hidup dalam diri kalian. Yaitu tadi bisa dikatakan kalian akan mempunyai kebaikan hidup dalam asmara, keuangan, kan kira-kira seperti itu. Oke ya, di poin kedua ada 9 poin. Di sini kalau saya menangkap energi kalian
banyak dari kalian ya juga merasakan adanya suatu, ya memang memang bisa dikatakan manusia itu semua butuh uang kan, kira-kira seperti itu. Cuma di sini saya menangkap banyak dari kalian yang benar-benar masa-masa sulit ya, mungkin benar-benar masa-masa diuji kalian, masa-masa di bawah. Nah di sini tertangkap kalian sedang menginginkan adanya suatu kestabilan ya, kalian sedang menginginkan adanya suatu cadangan-cadangan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup kalian. Itu kalau saya tangkap di sini, karena ada apa? Karena kalau saya menangkap banyak dari kalian adanya suatu rasa kekecewaan dan rasa kesedihan, rasa bersedih ya, karena bisa dikatakan ya faktor keekonomian kalian atau keuangan kalian bisa dikatakan masih belum bisa mendukung untuk kehidupan kalian. Itu yang saya tangkap ya. Maka dari situ kalau saya melihat kalian sedang membutuhkan keuangan yang besar, sedang membutuhkan keuangan yang layak. Itu kalau saya tangkap ya di kartu ketiga poin kedua. Jadi sekarang saya akan menarik ya zodiaknya. Semoga zodiak kalian sobat ya yang bisa terselamatkan oleh semesta tentang hal-hal sulit, tentang hal-hal yang sulit ataupun tentang keterpurukan kalian dalam hidup. Biarpun itu berlaku singkat ya, tanggal 1 sampai tanggal 6. Zodiak siapa? Ini setelah Aquarius. Oke, saya sudah menangkap ya energi terkuat. Oh selamat ya untuk kalian ya. Ya ini tetap ya, saya sering mengatakan zodiak yang satu ini masih dalam fase bersinar, masih dalam fase, kalau menurut saya ya itu masih bisa dikatakan masih peringkat pertama ya dalam fase bersinar, dalam fase keberkahan, keberuntungan selalu dikejar-kejar zodiak yang satu ini. Kalian yang berada di naungan zodiak Gemini ya, bagus ya, Gemini ini masih luar biasa energinya, tidak bisa dipungkiri sobat ya, biarpun tidak semua ya sama, biarpun Capricorn, Aquarius ketika munculnya zodiak ya, maksud saya ketika muncul di session penarikan ya tidak semua, kira-kira seperti itu. Oke, kita buka kartu keempat. Di kartu keempat poin pertama ada 8 sobat ya, ada 8 koin ya, seseorang bekerja keras untuk memahat koin dan menjadikan satu persatu agar terbentuk sebuah koin. Di poin kedua ada The Emperor, raja tua duduk sedang membawa tongkat. Ini kalau saya tangkap ya energi kalian di kartu keempat poin pertama, di sini kalian penuh perjuangan ya, penuh ekstra keras untuk bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan. Biarpun kalau saya mendeteksi, biarpun kalian terdeteksi di sini adanya suatu kesulitan-kesulitan yang luar biasa ya, tetap di sini kalian mau menyelesaikan ya. Biarpun mungkin kalian capek, kalian lelah, kalian sakit hati ya, kalian ada tekanan batin, di sini tetap ya kalau saya menangkap energinya kalian mau berusaha untuk bisa menyelesaikan sesuatu masalah yang sudah menghantam kalian. Karena kalau saya tangkap di sini banyak suatu masalah yang datang ataupun yang hadir di dalam kehidupan kalian. Nah dengan demikian kalian mencoba untuk bisa menyelesaikan satu persatu, biarpun berat, biarpun sulit, biarpun capek, kalian tetap mau berusaha. Itu bagus ya kalau saya menangkap energinya. Jadi tidak adanya keputusasaan di sini. Jadi tidak ada putus asa, tidak ada drop, tidak ada patah semangat, yang ada rasa berjuang dan semangat yang tinggi. Oke, di poin kedua ada The Emperor. Ya, The Emperor ini raja tua duduk sedang membawa tongkat. Artinya kalau saya menangkap energi kalian, kalian sedang berfokus ya, berfokus untuk bisa menyelesaikan suatu masalah, dan kalian mencoba untuk bisa lebih dewasa lagi, untuk bisa lebih bersabar lagi, dan untuk bisa lebih tegas lagi dalam mengambil sebuah keputusan
masalah yang hadir di dalam kehidupan kalian. Jadi kalian di sini orangnya tidak mau gegabah ya sahabat ya, tidak mau gegabah, tidak mau adanya kesalahan-kesalahan. Kalian bisa dikatakan kalian menanggulangi akan itu semua, akan adanya suatu kesalahan, akan adanya suatu keterburuan ataupun gegabah, itu kalian tanggulangin semua. Yang ada kalian, kalau saya tangkap, kalian adanya suatu pemikiran yang fokus, adanya suatu pemikiran jangka panjang, artinya kedewasaan, dan juga di sini adanya suatu ketegasan dalam suatu memilih ya. Ketika mungkin ada pilihan yang harus kalian selesaikan, kalian di sini bagus adanya suatu ketegasan, dan itu akan membuahkan hasil. Itu kalau saya tangkap di energi kartu keempat. Sekarang kita lihat ya untuk zodiaknya. Semoga ini menjadi zodiak kalian. Oke. Luar biasa sobat ya, benar-benar luar biasa ya energinya. Energi di dalam kartu ini ya, yang sudah saya isikan itu semua ya pada mau ketarik, kira-kira seperti itu. Di sini selamat ya untuk kalian ya yang mempunyai zodiak Virgo. Selamat untuk kalian ya. Semoga kalian akan bisa terbantukan ya oleh semesta ya tentang kesulitan atau tentang keterpurukan dalam hidup kalian ya. Sekarang saya lanjut untuk kartu kelima, kartu terakhir. Di kartu kelima poin pertama ada 7 koin ya, dimana seseorang itu sedang merenung atau sedang memandang ya adanya suatu keuangan, mungkin kesusahan keuangan. Di poin kedua ada Wheel of Fortune, adanya suatu roda-roda keberuntungan. Oke ya, kalau saya tangkap energi kalian di kartu kelima ya, kartu kelima poin 1 di sini, kalau saya menangkap kalian sedang diuji dengan beberapa hal ya, terutama faktor keuangan. Di sini kalau saya menangkap benar-benar berat ujian kalian dalam hal keuangan ya. Bisa saja ataupun bisa dikatakan ketika kalian sudah berjuang keras ya, banting tulang ya, itu kelihatannya keuangan kalian tidak apa yang kalian inginkan itu tidak sesuai. Jadi tidak sesuai dengan harapan ya. Kalian mungkin sudah bekerja keras atau ya semangat, tetapi ketika kalian mendapatkan keuangan itu sendiri, kelihatannya kalian belum adanya suatu kepuasan. Karena apa? Karena kalian merasakan masih adanya kurang. Nah gitu loh. Ya mungkin banyak kebutuhan dari kalian. Seperti itu. Karena di sini jelas adanya suatu ujian. Ya kalian harus disuruh bersabar lagi dan harus tetap semangat ya. Jangan saja merenung di sini ya. Karena kalau saya menangkap juga karena kalau saya menangkap juga itu kalian energinya sedang banyak yang merenung. Sedang banyak suatu pemikiran tentang pengharapan suatu keuangan yang dimana kalian mengharapkan adanya suatu agar keuangan kalian lebih tercukupi lagi, bisa layak, intinya kan seperti itu, adanya suatu perenungan. Di poin kedua di sini ada Wheel of Fortune ya. Kalau saya tangkap di sini energinya bagus ya nantinya ya, biarpun kalian adanya suatu fase-fase sulit di sini, katanya roda-roda keberuntungan ini selalu berpihak sama kalian ya. Nah gitu loh. Apapun itu, mungkin kalian kesulitan dalam hal keuangan, asmara, pekerjaan dan lain-lain. Ketika saya mengatakan adanya Wheel of Fortune, adanya roda keberuntungan, ini luas ya. Ketika kalian mengalami kesulitan ya, yaitu tadi yang saya sebutkan, salah satunya entah asmara, entah keuangan dan lain-lain, sedang mengalami kesulitan. Nah di sini kalian akan terbantukan, akan mendapatkan suatu pertolongan karena roda keberuntungan sedang berpihak sama kalian. Jadi bersyukur saja orang yang nomor 5 ini.
Cuman kan kita belum tahu zodiaknya itu zodiak apa, kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik energinya untuk zodiak yang kelima. Bismillah. Ya, benar-benar alot sobat ya. Tadi saya merasakan adanya suatu ini ya, kalau tidak salah ya, energi terkuat ya. Itu sempat saya tarik, kok saya adanya suatu getaran yang lebih kuat, akhirnya menarik yang ini. Ya, kira-kira seperti itu. Kita buka untuk zodiak terakhir. Mantap ya ini ya, untuk kalian ya yang mempunyai zodiak Scorpion. Ya, semoga kalian akan bisa terselamatkan ya. Ini yang terkuat Scorpion, benar-benar sangat alot ya yang zodiak terakhir ini ya. Benar-benar sangat berebut sekali untuk bisa saya tarik ya. Maka dari itu saya tadi mau menarik itu gagal ya, karena mungkin energi Scorpion lebih kuat energinya dan lebih membutuhkan pertolongan. Kan kira-kira seperti itu. Oke ya, selamat untuk kalian yang bisa dikatakan mendapatkan suatu pertolongan dari semesta nantinya ya, pertanggal 1 sampai tanggal 6 ya. Sekali lagi Capricorn, Aquarius, Gemini, Virgo, Scorpion ya. Mungkin semesta tahu ya, zodiak inilah yang benar-benar bisa dikatakan adanya suatu permasalahan, adanya suatu ujian yang berat ya, dan itu akan terbantukan oleh semesta tentang solusi-solusi. Kira-kira seperti itu. Jadi apa ya, bisa dikatakan zodiak yang tidak keluar ini ya bisa dikatakan ada dua faktor, ada dua kemungkinan ya. Nah gitu loh. Maksud saya yang tidak keluar ini bisa saja kalian di sini permasalahannya itu lebih ringan ya daripada yang keluar ini. Bisa saja yang keluar ini permasalahannya lebih berat. Nah, jadi yang belum keluar ya kalian harus bersyukur. Kan kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan kalian harus bersyukur. Karena apa? Karena kan sesuai tema juga. Ya, sesuai tema saya tadi mengatakan 5 zodiak yang akan terbantukan oleh semesta dalam hal kesulitan ataupun keterpurukan. Artinya apa? Ketika zodiak ini keluar ya berarti kemungkinan besar zodiak ini ya mengalami sebuah kesulitan, mengalami sebuah keterpurukan. Nah, itu kalau kita lihat dari satu faktor. Sekarang saya lihat untuk faktor yang kedua. Nah, bisa saja yang keluar ini memang nasib baik kalian ya. Bukan berarti kalian dapat ujian besar di sini. Mungkin Sang Maha Kuasa itu memberi memberi keberkahan yang lebih ya, memberikan suatu nikmat kebahagiaan yang lebih buat kalian. Bisa saja seperti itu, karena ya itu tadi loh, nasib seseorang itu ya kita tidak tahu. Ketika saya juga menarik ternyata keluar dari zodiak ini. Ya bisa saja yang tidak keluar ini ya belum diuntungkan ya. Belum diuntungkan sama semesta. Kira-kira kan seperti itu. Jadi memang ada sisi positif dan sisi baiknya sobat ya. Jadi harus diterima kan seperti itu ya. Itu ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Semoga apapun itu bisa menjadikan manfaat buat kita ya. Tetap ya, seperti yang saya katakan tadi, kalian yang sudah keluar zodiaknya bersyukurlah ya. Kalian harus tetap bersyukur. Apapun itu, biarpun itu waktunya singkat ya, terdeteksi adanya suatu
cuma tanggal 1 sampai tanggal 6 itu kalian harus syukuri sahabat, kalian harus bersyukuri ya. Biarpun 1 hari itu nantinya akan selesai suatu masalah kan lumayan, yang penting ada suatu penyelesaian. Biarpun di 3 hari kalian bisa menyelesaikan kan lumayan, daripada tanggal 1 sampai tanggal 6 sampai kalian ada suatu masalah ya. Ini contoh, ketika tanggal 1 sampai tanggal 6 itu ada kalian diuji masalah dan tidak mampu menyelesaikan, malah makin puyeng kalian, ya ta? Kira-kira kan seperti itu. Malah makin puyeng, malah makin bingung ya. Jadi ya disyukuri saja ketika mungkin biarpun waktunya singkat ya, jaraknya itu dekat antara tanggal 1 sampai tanggal 6 ya. Itu kan lumayan, ketika kalian menghadapi masalah bisa menemukan, siapa tahu bisa menemukan solusi ya, bisa menemukan kebahagiaan ketika kalian sedang terhimpit ataupun sedang kepepet suatu masalah yang rumit, yang sulit. Nah, di tanggal 1 sampai 6 ini ya kelihatannya kalian akan bisa menemukan suatu reaksi-reaksi ataupun penyelamatan dari semesta ya. Syukur alhamdulillah. Kan kira-kira seperti itu juga. Bisa meringankan beban kalian sehingga kalian tidak bingung lagi, tidak kecewa lagi, tidak bersedih lagi. Ya, tergantung keinginan kalian kan seperti itu. Semesta pasti tahu apa yang kalian butuhkan. Oke, mungkin itu dulu ya sobat ya yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi semoga manfaat. Tetap pembacaan yang baik jadikan semangat dan motivasi ya. Pembacaan yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Percaya tidak percaya tergantung bagaimana kalian menyikapi semua. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.